Oke, bentar lagi kita mulai ya. Yang ini nanti biar nyusul aja. Saya udah lama mungkin nanti karena akan ada ini kegiatan di kampus mungkin sampai setengah 9 lah. Oke, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Sebenarnya ya minggu lalu belum selesai ya. Jadi topiknya ini kan cukup besar dan cukup luas. Saya lihat di bukunya itu. Ini ya. Jadi kalau Anda mau ngikuti buku wajibnya ini kayaknya nggak akan selesai ya. Kita satu semester ini nggak selesai, nanti kita pilih-pilih saja tetapi yang masih sistematis pembahasannya. Jadi sebenarnya ya ini kalau Anda lihat di bukunya ini kan cukup berat ya. Kita baru menyelesaikan di sini kemarin kan, problem solving ini pun belum selesai. Yang intinya aja kita ambil. Jadi di penyelesaian masalah untuk problem pencarian biasanya yang penting itu adalah CSP ya, constraint satisfaction problem ya, permasalahan untuk pemuasan berdasarkan constraint atau kendala-kendala yang dimasukkan. Nah, ini mungkin nanti kita langsung fokus di CSP aja, mudah-mudahan nanti hari ini bisa kita bahas. Nah, nanti yang berikutnya ini kan masih banyak. Basicnya itu sebenarnya di sini, knowledge and reasoning. Karena seperti di awal perkuliahan sudah saya sampaikan, kalau kecerdasan buatan ini kan nantinya bagaimana sistem atau agent, atau misalnya nanti Anda tuangkan dalam bentuk robot. Robot tidak harus hardware ya, bisa juga software. Bisa juga software, di mana pada intinya sistem tadi harus bisa memiliki knowledge and reasoning ini. Jadi kita manusia ini, saya ngajar sekarang, terus Anda belajar mendengarkan di situ, itu sebenarnya problemnya Anda sudah memiliki knowledge, sudah memiliki pengetahuan ya. Kemudian Anda bisa menimbang yang saya sampaikan ini menarik, tidak menarik, masuk akal, tidak masuk akal, kemudian apapun yang lain, itu di reasoningnya ini ya. Jadi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang Anda punya, nanti Anda bisa melakukan sesuatu keputusan, itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu nanti ada di reasoning. Nah, ini jadi sebenarnya kita manusia, human ini adalah ini keunggulannya kan. Jadi adanya knowledge dan reasoning. Ya nanti terlepas dari wisdom dan sebagainya ya, kayak kebijaksanaan dan sebagainya. Tapi ini pada dasarnya kita pengetahuan dan reasoning ini yang memungkinkan untuk dipindahkan ke sistem ya, yang memungkinkan untuk dipindahkan ke robot dan sebagainya. Tetapi misalnya robot seolah-olah bisa memahami keinginan kita. Kita haus itu kan mungkin dari sensor yang ditangkap robot itu kelihatan, misalnya dari raut muka kita, dari suhu badan kita, itu robot memutuskan, oh kita haus, nah, kemudian robot ngambilkan minum. Robot ngambilkan minum itu, dia mesti punya knowledge dan reasoning kan. Nah, tetapi robot tetap tidak punya wisdom ya, robot tidak punya kebijaksanaan. Atau dalam bahasa lain, robot tidak punya hati ya. Hati itu yang membedakan baik, buruk, benar, salah ya, moral, norma, itu dia tidak punya. Tetapi secara umum knowledge dan reasoning ini kan bisa dipindahkan. Jadi artinya bagaimana pengetahuan itu seorang robot atau sistem itu bisa membedakan, katakanlah begitu berjalan di tengah sawah ketemu sapi, oh itu sapi.
Nah, dimasukkan pengetahuan dapat sapi. Kemudian berjalan lagi robotnya ketemu kerbau. Ketemu kerbau dia bilang masih sapi. Kenapa? Ya karena pengetahuannya masih terbatas di sapi ya, knowledge. Nah, harus ditambahin lagi, diinjek pengetahuan lagi bahwa ini berbeda dengan sapi. Ini adalah kerbau. Nah, dia nambah lagi pengetahuannya ya. Kan persis seperti anak-anak kecil yang begitu ketemu seperti tadi, kerbau kadang dibilang sapi karena pengetahuannya belum nambah. Nah, begitu dikasih tahu bahwa itu kerbau, nah pengetahuannya nambah. Nah, tapi misalnya itu ada kerbau atau sapi itu bisa diapakan? Bisa digunakan membajak sawah, dimanfaatkan untuk apa, dan lain-lain. Nah, itu nanti di problem reasoningnya. Nah, jadi pada intinya knowledge dan reasoning ini yang memungkinkan masih dipindahkan ke sistem. Nah, karena ini penting, nanti kita coba ambil beberapa poin yang di dalam pembahasannya semoga tidak terlalu panjang, tapi bisa kita selesaikan dalam 1 semester ya kira-kira nanti ya. Yang hari ini kita mungkin mau masih tetap ngelanjutin yang problem solving, tapi yang fokus di searching yang menggunakan CSP tadi ya, Constraint Satisfaction Problem. Nah, seperti itu, jadi kita ambil poin-poin pentingnya saja. Yang ini tadi kita ambil pentingnya di CSP, kemudian knowledge dan reasoning ini nanti kita ambil yang simple, kita coba mungkin kalau perlu kita carikan yang pembahasan yang enggak terlalu sulit ya. Itu karena ini intinya di knowledge and reasoning, baru nanti bagaimana acting logically ya, logika untuk menjalankan apa yang sudah ada di dalam pengetahuan, apa yang sudah ada di dalam reasoning pada saat diputuskan, kan dia harus bergerak. Nah, bergerak itu nanti harus ada perencanaan dan sebagainya. Nah, itu ada di sini. Nah, ada planning ya, termasuk acting, berarti bagaimana melaksanakan daripada planning. Ya, seperti itu. Nanti kita ambil yang penting coba. Nah, kemudian suatu saat kita juga akan dihadapkan kepada sesuatu yang uncertain, yang tidak pasti ya. Jadi ambigu ya, ini misalnya suhu juga tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kemudian uncertain yang lain, ini saya harus putuskan banyak atau sedikit ya, belok kanan, belok kiri, belok kanannya berapa, seberapa, kiri seberapa, ini rasanya ini garam atau ini kurang manis atau kurang, nah ini. Banyak uncertainty di dalam problem sehari-hari yang mempengaruhi knowledge and reasoning ya. Itu nanti kita ambil sehingga muncullah apa yang disebut probabilistik ya. Jadi nanti mungkin kita tidak tahu persis ukuran panas suhunya berapa derajat, tetapi secara probabilistik, ya ini mungkin dia terlalu agak kebanyakan panas sehingga perlu disiram dan sebagainya, atau kelembapannya berapa persen, probability-nya seberapa. Nah, ini nanti bisa juga digunakan untuk reasoning, untuk memutuskan ya. Kita nanti ambil yang penting. Nah, ini juga pembahasannya sebenarnya panjang juga ini. Kita coba cari yang simple-simple, yang penting Anda kira-kira dalam 1 semester bisa mengambil semua ini ya. Wah, ini memang agak cukup berat. Baru yang nanti ada yang menarik sebenarnya, inti dari artificial intelligence itu adalah intelligence-nya sendiri, yaitu intelligence itu kan sesuatu yang masih terus berkembang ya, berbeda dengan smart ya. Smart itu sudah didesain secara smart, tetapi tidak berkembang kecuali diinjek lagi pengetahuannya ya, smartnya akan nambah. Nah, tetapi ada yang menarik di AI itu namanya learning. Nah, ini learning ini kan proses belajar. Nah, learningnya ini, pembelajarannya ini bisa berdasarkan guru, bisa berdasarkan apa? Model, ya, bisa dimodelkan. Jadi dia tidak harus ada ketemu objek-objek untuk dikenali. Misalnya tadi kalau sapi seperti ini, kerbau seperti ini dikenali, diajarkan dulu. Ya, itu juga bisa digunakan untuk learning atau belajar. Tapi juga bisa yang lain. Jadi dia belum pernah mengenal sesuatu sama sekali, tapi dia tetap memiliki kayak bekal-bekal yang lain, misalnya berupa model-model seharusnya seperti apa dia harus berbuat atau berakting tadi ya. Nah, itu nanti jadi menarik di learning ini sebenarnya. Nah, itu bisa melalui observasi ya dan seterusnya.
Nah, ini nanti ada knowledge learning, reinforcement learning dan sebagainya. Wah, ini pun juga biasanya belajar learning saja itu bisa 1 semester sendiri kalau mau deep ya, kalau dalam. Jadi makanya ini saya coba pilih-pilih nanti bagaimana menyampaikan di kecerdasan buatan semua bisa ini, biar tidak hanya introduction saja. Maksud saya Anda supaya ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk membuat katakanlah riset kecil ya, riset kecil kemudian ada codingnya dan mungkin juga sudah bisa Anda buat untuk riset paper sederhana gitu ya. Sehingga nanti waktu Anda mengajukan tugas akhir Anda sudah nggak punya beban lagi untuk bikin paper misalnya. Karena peluangnya di kecerdasan buatan ini cukup banyak ya, cukup besar. Belum lagi dalam berkomunikasi dia ya. Jadi kalau agent berdiri sendiri, dia nggak ada masalah. Begitu dia ketemu agent yang lain, bertemu dengan objek, bertemu dengan penghalang, robot kan harus memutuskan juga. Robot berjalan, ketemu dinding, dia harus putuskan apakah belok kiri, belok kanan, atau mundur, dan seterusnya ya. Nah, ini mempengaruhi juga. Jadi ini juga nanti ada problem sendiri. Nah, kalau secara bahasa nanti sebenarnya yang menarik pengembangan sekarang ini ada namanya LLP ini ya. Ini NLP ini di sini juga sudah dipelajari di AI, mungkin hanya secara garis besarnya. Tapi sebenarnya kalau Anda belajar NLP sendiri, ini 1 semester sendiri lagi. Jadi Anda 1 semester saja itu bisa hanya untuk belajar NLP ya. Natural Language Processing, yang dulu mungkin dikenal dengan speech processing ya. Orang ngomong sudah bisa menjadi teks, jadi speaks to text. Anda berinteraksi dengan robot hanya dengan suara ya. Maju, robotnya maju dan seterusnya. Nah, itu belajar ini sendiri, kalau Anda mau lebih detail, nah itu juga butuh waktu yang lama. Jadi saya lihat kalau dari awal tadi ya, mulai knowledge and reasoning, learning, communicating, dan sebagainya, itu sebenarnya masing-masing bab ini bisa 1 semester sebenarnya. Kalau mau deeply ya, mau dalam, belajar learning ini sendiri, nanti akhirnya kan berkembang sekarang menjadi neural network, kemudian menjadi deep learning gitu ya. Tapi nanti secara khusus, kalau di informatika, nanti Anda bisa pelajari itu di machine learning, kan ada mata kuliah machine learning ya. Jadi biasanya ambil machine learning syaratnya harus lulus kecerdasan buatan, karena nanti memang di sini basicnya saja learning. Bagaimana learning ini diwujudkan dalam algoritma. Algoritma pun bisa macam-macam, tergantung metodenya. Mau pakai neural, maka Anda learningnya adalah learning yang ada di neural. Neural berkembang lagi menjadi deep learning. Nah, bagaimana deep learning bekerja? Nah, itu semua lebih detail Anda pelajari di machine learning. Mata kuliahnya ada sendiri ya. Nah, termasuk yang communicating, perceiving, and acting, yang salah satunya menggunakan NLP ini. NLP ini sebenarnya kita belum ada mata kuliah khususnya, tetapi secara umum juga bisa masuk di machine learning ya. Tapi tergantung dosennya mau dimasukin atau tidak. Tapi sebenarnya NLP ini sekarang lumayan cukup menarik, dan kita kan sudah mengikuti kuliah tamunya beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 28 September kalau tidak salah ya, dari Boston University. Jadi beliau asisten profesor di Universitas Boston, yang dipelajari, yang ditekuni ini Natural Language Processing. Nah, ini kalau di kita ini masuk di bab 7 ini sudah membahas communicating, perceiving, dan ini sudah yang advance ya. Termasuk ini terakhir diterapkan di robotik ya. Jadi kita berkomunikasi dengan robot cukup pakai suara saja ya. Maju, mundur, ambil gelas dan sebagainya ya. Nah, kira-kira itu. Jadi saya juga bingung sendiri nih, karena saya lihat problemnya cukup berat-berat sebenarnya pembahasan KCB-nya ini, kecerdasan buatannya. Nanti makanya harus dipilih-pilih. Susah kalau langsung kita pelajari semua. Kita ambil inti-intinya barangkali ya. Yang penting Anda bisa nanti mencoba menerapkan dengan coding-coding kecil ya. Seperti sekarang ini untuk solving problem by searching, itu sebenarnya ada yang lebih spesifik yang dibahas di dalam CSP ya, Content Satisfaction Problem. Itu kalau di teorinya masih ngelanjutin yang ini, masih ngelanjutin di ini ya, yang sudah saya berikan kalau tidak salah ini anunya PPT-nya ya.
solving problem by searching. Jadi sebenarnya belajarnya ini secara konsep kan sudah saya sampaikan ini beberapa pertemuan yang lalu, sebenarnya ini ngelanjutin kan. Jadi problem solving agent itu kan mulai goalnya, tujuannya ya, kemudian cara menyelesaikan masalahnya ya, seperti apa. Nah, goalnya diformulasikan, kemudian bergeraknya dari mana, ya, mau belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Kemudian problem formulationnya ya, memutuskannya dia harus kemana dulu. Ya. Ini di problem searching ini ya. Nah, biasanya didefinisikan dulu problemnya, kemudian solusinya bagaimana dilakukan. Ini adalah contoh untuk pseudocode-nya untuk bikin sebuah function ya. Ini ada temennya yang masuk. Oh enggak. Mana tadi? Oke. Nah, untuk menyelesaikan problem serta solusinya, biasanya ada initial state-nya, kondisi sekarang ya, kondisi awalnya, kemudian action-nya, melakukan apa saja, kemudian transisi modelnya ya, pergerakannya. Kemudian dilakukan tes terhadap tujuan, path cost, jadi cost yang dikeluarkan untuk mencapai path demi path ya, untuk sampai ke tujuan. Ini kan kemarin sudah untuk contoh ini perjalanan Anda dari mungkin yang Rumania yang kan kemarin ya. Nah ini yang Rumania ya. Jadi Anda berangkat dari mana? Kemana? Dari mana kemana kemarin ada toh? Ya terserah Anda posisinya di mana. Anda kan harus ke Bukares dulu. Ini Bukares karena bandaranya ada di sini. Misalnya Anda posisi di sini, Anda mau ke sini kan ada beberapa alternatif, mau ke kota ini dulu, ke kota ini baru nyampe di bandara, baru terbang ke Rumania ya. Rumanianya mana ini? Nah, ini beberapa problem yang pencarian biasanya untuk problem pencarian dipakai. Kemudian cost yang ditempuh ini ya, untuk menempuh dari jarak ke jarak ini kan ada biayanya. Nah, biaya ini kalau bisa dapat rute yang terpendek, artinya biaya yang paling murah, ya kan? Dengan waktu yang paling cepat. Tapi tujuan tercapai. Nah, itu aja sih. Ini cara memformulasikan. Nah, kemarin juga untuk vacuum cleaner kan. Jadi untuk vacuum cleaner, misalnya ini ada beberapa state. State itu kan keadaan. Jadi stat keadaannya itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 8. Misalnya ada 8 toh. Ini adalah kondisi masing-masing kotorannya dan posisi vacuum cleanernya. Jadi ada kotoran dan vacuum cleaner. Nah, bagaimana Anda menyelesaikannya? Initial state sembarang, posisi vacuum cleaner sembarang, posisi kotoran sembarang. Nah, bagaimana Anda mengerjakan untuk membersihkan kotorannya? Nah, number of action-nya misalnya dibatasi 4. Anda boleh melakukan apa saja, itu ada 4 ini. Kiri, kanan, sedot, ya. Apa ini? Ya, pokoknya Anda lakukan proses untuk apa? Atau ini standby, ya, no operation. Ya. Jadi Anda bisa melakukan menghidupkan dan mematikan itu maksudnya. Menghidupkan berarti kan nyedot debunya, prosesnya ke kiri atau ke kanan. Goalnya apa? Goalnya harus bersih lantainya toh. Goalnya semua lantai harus bersih dari kotoran. Nah, goal state-nya itu adalah kondisi ini, yang ke-7 atau ke-8. Ke-7 kan sudah nggak ada kotoran, ke-8 sudah nggak ada. Nah, path cost-nya itu setiap path itu ada cost-nya. Nah, seperti ini untuk Anda menyelesaikan problem vacuum cleaner. Anda lakukan ini kan, misalnya posisi Anda yang pertama ini, dia ada di sini juga ada. Anda gimana teknisnya, Anda mau bersihin yang mana dulu? Kalau Anda bersihkan, maka dia terakhirnya yang penting adalah dua-duanya ini sudah bersih kotorannya. Seperti itu. Nah, ini tadi, ini pergerakannya ya. Anda bisa lihat dari belok kiri, belok kanan, dari vacuum cleanernya, sampai semua selesai.
dari arah yang mana, saya mana, dari ada 8 state yang harus dibersihkan. Ini problem puzzle bisa kita lewati. Yang lain-lain saya kira searching-searchingnya search tree ya. Ini search tree ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk tree, pohon ya, diagram pohon ya. Ini setri ini bisa juga seperti ini. Jadi Anda mau kemana saja, mulai pertama dibuat 3 dulu tujuan ininya, langkahnya dari masing-masing itu Anda akan ada efeknya ya. Kalau Anda ngambil solusi yang pertama, maka solusi berikutnya kan ada di anak pohonnya itu, anak cabangnya itu. Tinggal jadi dari beberapa alternatif Anda putuskan ngambil yang mana, nanti masing-masing ada risiko atau ada urutan pekerjaan selanjutnya, ngikutin pilihan yang pertama. Nah, seperti ini tadi ya, searching problemnya. Saya kira mirip saja dengan yang tadi, tapi ini adalah yang penting bagaimana Anda mencapai dari node ke node tadi dengan efisien ya, dengan mempertimbangkan yang paling pendek, waktu paling cepat dan seterusnya. Oke, saya kira ini bisa dilewatin aja. Ini misalnya breadth-first search, ada algoritma namanya breadth search. Ini masing-masing juga seperti tadi dibuat anak pohonnya. Nah, karena ini menimbulkan solusi berikutnya, maka langkah-langkahnya harus diikuti sampai dapat yang terbaik ya. Ini, jadi Anda mau kemana dulu ya. Nah, bisa jadi setelah memilih A, Anda memilih yang D seperti ini. Jadi Anda tidak harus ke bawah terus sini, tapi ke sini ya. Nah, ini terus kembali lagi ke sini dan seterusnya. Ini step-stepnya dari breadth search sampai semua diselesaikan. Ya. Dan seterusnya, jadi saya kira ini ada terus yang konsen ini bisa Anda lakukan sendiri. Ini belajarnya bisa secara cepat. Ini kan hanya konsepnya saja. Bagaimana menyelesaikan dari cabang ke cabangnya ya. Oke, saya kira ini bisa kita lewati, mengingat waktunya, nanti tinggal 10 menit lagi. Nah, sebenarnya itu nanti Anda bisa lanjutkan untuk belajar sendiri untuk problem pencarian ya. Karena problem pencarian ini sangat penting, salah satu algoritmanya ini tadi, depth first search ya, yang kedalaman awal diselesaikan. Kemudian ada yang CSP itu ada di sini apa tidak ya? CSP nggak ada di sini. PSP kalau di buku ada di CSP. Nih, constraint satisfaction problem ada di bab 3 ya. Section 37, constraint satisfaction problem. Bab awalnya kok 3 ini. Coba di atasnya. Ini kan tadi step search, tadi juga ada tahu ini yang breadth dan terusnya kalau di buku ada. Kemudian bab awalnya searching. Ini yang tadi yang vacuum cleaner tadi. Ya, mungkin ya sama ya. Babnya kan memang di sini lah. Jadi babnya memang sudah sesuai ini. Nah, ini di sini. Solving problem by searching ya, sama ya, capture 3. Nah, ini yang diambil adalah Anda cukup langsung fokus di CSP. Jadi sebenarnya banyak solving problem by searching ini, contoh-contoh pemecahan masalah menggunakan metode pencarian ini banyak. Tapi saya minta Anda cukup fokus di yang CSP. Ya. Jadi bab 3 ini cukup fokus yang di CSP ini. Constraint satisfaction problem ya. Permasalahan yang memuaskan, bagaimana dengan batasan-batasan atau constraint, kendala-kendala. Nah, Anda cukup fokus yang di sini, jadi CSP. Ini sebenarnya sudah ada disiapin, nanti Anda kalau belajar lewat konsepnya juga susah, Anda bisa belajar langsung menggunakan codingnya yang ada di sini, di KCB ini kan ada. Jadi Anda kan sudah download ini contoh skripnya dia yang itu untuk buku kita ini.
Ini Anda cari yang CSV ya, ini ada CSV ya. Ada yang CSV ya, ini sudah. Ini Anda cari langsung yang CSV. Nah, ini ya. Constraint satisfaction problem. Nah, ini diabaikan aja. Jadi memang buku ini ada istilah dia nyebut di capture 6 toh. Capture 6 padahal kita tadi di capture 3. Di buku ini adalah capture 3. Ini kan masuk di bab ini capture 3 ya. Jadi ada di capture 3 tapi codingnya di capture 6. Ini disebutin di capture 6. Ini abaikan aja, enggak masalah. Ini karena bukunya ini kan banyak edisi, jadi edisinya nggak sama. Jadi nggak masalah, yang penting Anda cari sesuai topiknya. Ini kan kebetulan membahas constraint satisfaction problem di konsep tadi bab 3, tapi di codingnya bab 6. Udah biarin aja ya, ini untuk memahami secara konsep sedikit dia infokan di sini. Nah, yang penting adalah di sini. Nah, di sini dibahas dia ada codingnya dia. Nah, kalau seperti ini kan dia memanggil library yang sudah ada, namanya CSV, kemudian ada import semua library-nya, atau modul, atau ini ya, ada modul CSV. Nah, karena CSV ini adalah, sebuah unit yang harus dipanggil, itu berarti harus ada di folder Anda ya. Jadi dipastikan di foldernya Anda. Di mana Anda simpan codingnya itu, Anda simpan di mana programnya. Nah, di sini ya. Di sini harus dipastikan ada KCB CSVPY, ya ini ya, CSVPY. Jadi kan diimport, ini from CSV import all ya. Berarti harus ada di foldernya ini CSV ya, CSP. Ini bisa juga Anda buka, terserah mau membuka pakai ini, nah sini ya. Ini juga capture 6 tadi karena antara buku dan codingnya kita pakai edisi yang berbeda, nggak masalah ya. Nah, di sini baru Anda kalau mau lihat codingnya juga banyak, dia sudah cukup kompleks sebenarnya. Jadi dia sudah melibatkan banyak library ya, mulai turtle, random, array, string, dan sebagainya, collection, dan sebagainya. Nggak masalah, ini diikuti aja. Tapi cara belajarnya, kalau misalnya itertool ini ada di documentation resmi, Anda tinggal cek di documentationnya. Tapi kalau tidak ada, biasanya dia ada di sini juga, itertool. Dilihat, ada nggak itertool? Itertool, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dia ngambil dari dokumennya Python ya. Jadi kalau tidak ada, ini dia ngambil dari dokumentasinya Python. Ctrl C, cara belajarnya, kalau mau melihat seperti apa documentationnya, nah ini Anda bisa cari di Google, ada nggak? Library namanya itertool. Nah, ada deh. Anda tinggal lihat itertool di Python. Nah, ini function creating iterator Bayesian looping. Nah, ini Anda bisa buka di sini. Nah, ini sudah ada di bawaannya Python. Berarti apa? Ini nanti kalau Anda jalankan, dia seharusnya sudah langsung ngambil punyanya Python ini, jadi nggak masalah. Cuma Anda harus tahu documentation-nya, itertool ini untuk apa? Nah, dia adalah function creating iterator for efficient looping. Jadi kan sebenarnya dalam proses iterasi, di pemrograman itu kan ada iterasi atau looping yang berulang-ulang, ya kan? Nah, itu dia kadang kita berulang-ulang tapi kurang efisien. Nah, ini dibuatkan yang lebih efisien dengan cara menggunakan itertool ini. Ini versi yang baru adalah versi 23.
Anda bisa baca dari modul ini mengimplementasi berbagai iterator yang dibangun untuk dan sebagainya ya. Ini kalau Anda mau detail cara belajarnya begitu, ini tinggal Anda terjemahkan di translator ya. Jadi kan macam-macam dari iterator itu kan ini, ada count, ada cycle, ada repeat ya. Ini namanya iterator yang digunakan untuk proses iterasi. Count ini untuk menghitung yang berulang-ulang, cycle berulang, repeat juga berulang ya. Cara pakai argumennya dari sebelahnya, hasilnya ini. Contoh misalnya count dari 10, hitung berapa ya. Cycle. Nah, ini ada contoh dan penerapannya dan contoh daripada masing-masing fungsi yang ada di iterator dan sebagainya. Jadi cukup banyak dan ini semua cukup Anda panggil dengan dipanggil import iter tool-nya ini. Tapi ini sudah dilakukan oleh coding ini, jadi kita cukup pelajari sini lah import iter tool ya. Itu maksudnya. Jadi saya ulangi lagi cara belajarnya. Cara belajarnya adalah Anda tadi sudah belajar coding di sini. Ya ini. Ini ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tadi problemnya adalah untuk problem searching. Problem searching kita batasi di CSP. CSP itu apa? Constraint Satisfaction Problem. Nah, CSV secara teori juga ada di bukunya, tetapi secara praktek menggunakan Python Jupyter ini ada di sini ya, di judulnya yang CSP, IPYNB. Nah, di sini kan ada, dia butuh modul CSV. Nah, kalau modul standar seperti NumPy, Numerical Python, SciPy, Scient Python, dan sebagainya, itu Anda tinggal import di library-nya pakai cmd-prom. Nah, tetapi kalau tidak, berarti dia harus ada di folder Anda. Nah, ini kan from CSV import all. Berarti modul CSV ini asumsinya adalah sudah ada di folder Anda. Jadi waktu Anda download, Anda pastikan ada file namanya CSV. Nah, csv.py berbeda. Yang Anda panggil di Python Jupyter kan IPYNB, ekstensinya IPYNB. Kalau yang Python biasa ini jadi unit atau nanti library yang disimpan di satu file ini pakai Python standar .py. Nah, .py ini Anda running di IPY tidak bisa langsung di running. Ya, nanti ada caranya ngerunningnya, tapi itu biasanya untuk yang sudah program jadi yang siap dijalankan. Tapi kalau ini hanya sekedar fungsi kan harus dipanggil saja untuk dimanfaatkan. Nah, caranya ini tinggal klik kanan open with, ya Anda terserah mau pakai Notepad Plus, tampilkan ini. Nah, ternyata di dalam modul CSP itu dia masih membutuhkan banyak sekali library ya. Library-library yang ada di Python. Jadi ini sebenarnya CSP ini problemnya sudah cukup kompleks. Kalau nanti mau Anda kembangkan lagi CSP Plus, misalnya Anda pakai kasus yang real, content satisfaction problemnya apa, itu Anda bisa juga ini diterapkan. Karena ini sudah cukup kompleks menurut saya ya. Contohnya ini, dia harus ngimport iter tool, ya salah satunya. Belum yang random, array, string, dan collection, functor, functool ya, operator dan sebagainya ke bawah ini sebenarnya sama. Saya tunjukkan saja cara belajarnya. Nah, misalnya import iter tool. Nah, iter tool ini dicek apakah dia itu adalah unit atau file library yang memang sudah ada di program ini, maka dicek di library. Kalau misalnya Anda yakin tidak ada, berarti iter tool ini, tadi kan sudah kita cari tidak ada kan di folder, berarti dia memanggil apa? Berarti dia memanggil library atau modul ya bawaan dari Python. Berarti cara nyarinya ya tinggal di sini, di Google atau apa, ketikkan saja nama library tadi, iter tool.
biasanya sudah langsung muncul Ether Tool. Nah, ini kan langsung dia muncul. Ether Tool Python, Anda buka saja. Nah, ini ada dibuka, dibaca penjelasannya. Sampailah kita ke sini. Nah, ini cara belajarnya. Maka dari sini kita ketahui bahwa Ether Tool itu adalah kumpulan fungsi-fungsi ya yang digunakan untuk meng-create iterator. For efficient looping, tujuannya adalah menghasilkan looping yang efisien. Nah, ini gunanya Ether Tool. Nah, bagaimana Ether Tool bekerja? Nah, di dokumentasinya ini kan ada. Misalnya untuk count, cycle, dan sebagainya. Ya, ke bawah ini ada contoh-contoh penggunaannya. Nah, seperti itu cara belajarnya. Dan tentunya ini problemnya sudah cukup kompleks, tapi tidak apa-apa karena Anda semester 5 kan mestinya sudah mendapat pemrograman terstruktur, sudah mendapat pemrograman berorientasi objek. Ini termasuk yang berorientasi objek ya, karena sudah dibuat dalam bentuk unit-unit atau kelas-kelas yang siap dipanggil. Oke, sudah lewat jam 8.30 ya. Sorry memang hari ini agak buru-buru. Saya sudah ditunggu di kampus. Teman-teman mau gladi bersih, kita doakan besok sampai hari Jumat itu Fasilkom punya gawe besar internasional conference ini ya, yang tadi saya infokan. Ini ya. Ini kita mau ada acara conference besar ini di kampus. Jadi saya mungkin nanti Anda lanjut sendiri belajarnya. Mungkin ada pertanyaan cara belajarnya yang penting ya. Ini belum saya running tadi, Anda running sendiri, nanti kalau error diikuti kalau ada error. Tapi pada intinya problem CSP ini cukup menarik di sini. Ini adalah problem pencarian yang terbaik menurut saya untuk dipelajari. Kalau Anda bisa paham CSP ini, saya kira Anda mungkin sudah bisa menerapkan salah satu metode kecerdasan buatan yang cukup kuat ya, yang cukup bagus. Tapi ya agak perlu effort untuk mempelajari tiap unitnya karena ini sudah cukup kompleks seperti ini ya. Nah, ini sampai Anda dicoba dipakai untuk menerapkan problem catur ini ya. Nah, nanti Anda bisa punya beberapa solusi bagaimana langkah dari raja, legion, dan sebagainya. Ini sebenarnya menarik, tapi ini karena waktu Anda nanti lanjutin sendiri untuk consent satisfaction problemnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Pusing ya? Ya ini karena memang consent satisfaction problem itu cukup kompleks ya. Jadi Anda lihat dari library-nya saja, library-nya tadi aja melibatkan banyak library lain atau modul-modul lain di dalamnya seperti ini ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini Anda langsung ke kompleks, tapi tetap bisa Anda uraikan satu persatu, Anda pelajari satu persatu dengan sabar. Nanti kalau Anda ingin lihat seperti apa penerapan CSP yang lain, itu Anda bisa cari lagi di OJS, Open Journal ya. Open Journal apa? Open Journal. Open Journal. OJS ya. Ada di OJS ada tuh. Anda cari di OJS ini kan bisa Anda download, atau di akademia.edu juga bisa, atau di mana saja di Google. Ini agak sekarang nggak begini bentuknya. Saya kira biasanya nggak begini. OJS Oh ya itu tadi ya. Sudah berubah ya. OJS-nya sudah berubah. Anda nanti bisa cari salah satunya dengan kata kunci CSP. Kok di Google tidak ada? CSP paper. Oh, ini tapi harus Anda tambahkan constraint satisfaction problem. Nah, nanti kan ada banyak sekali dari ResearchGate ya.
kebanyakan problem-problem untuk pencarian dengan CSV ini juga cukup banyak. Nanti masih ada algoritmanya lagi sebenarnya. Ini Anda cari di ini, kalau Anda ingin lebih detail pemanfaatan dari algoritma ini, banyak sekali paper yang lahir dengan kata kunci CSV ini ya. Nah, salah satunya yang dikerjakan orang ini harus. Nah, solving CSV menggunakan Firefly algorithm. Jadi algoritma untuk menyelesaikannya aja juga bisa banyak untuk menyelesaikan CSV-nya. Nah, ini ya. Jadi CSV ini juga melahirkan banyak algoritma. Jadi makanya deeply, kalau mau secara deeply, secara lebih mendalam, CSV ini sendiri bisa Anda angkat untuk menjadi riset Anda sebenarnya. Jadi menyelesaikan CSV dengan apa? Algoritma A, algoritma B, algoritma C, untuk anak 1000 nggak habis ya. Jadi mahasiswa 1000 Fasilkom ngerjain CSV semua nggak akan habis-habis. Karena apa? Karena algoritmanya juga bermacam-macam. Oke, saya kira itu nanti nggak ada habisnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Dipelajari dulu ya. Gimana? Baik Pak, mungkin bisa dipelajari dulu. Ya, oke ya. Jadi Anda pelajari dulu, nanti kalau ada kesulitan bisa didiskusikan di grup ya, di grup WA kita. Nanti Anda sampaikan aja, mungkin ada yang sudah nyoba dan sebagainya. Ya, kita minggu ini sampai minggu depan masih fokus di CSV ya. Constraint Satisfaction Problem, coba dipelajari, banyak video-video tutorial yang lain juga ada di YouTube, Anda bisa cari bagaimana memahami salah satu problem pencarian dengan kasus CSV, Constraint Satisfaction Problem. Nanti algoritmanya Anda bisa pilih sembarang, ya salah satunya yang sudah dikerjakan di contoh tadi ya, itu juga sudah memanfaatkan problem CSV tadi yang digunakan untuk menyelesaikan permainan catur dan sebagainya, itu sudah cukup menarik dan kompleks. Oke, saya kira itu. Saya minta maaf, saya akhiri sampai di sini. Semoga nanti Anda bisa lanjutkan untuk belajar sendiri mengenai Constraint Satisfaction Problem-nya, termasuk codingnya, cara belajarnya yang sudah saya tunjukkan tadi. Dengan cara yang sama, Anda bisa kerjakan untuk library-library yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.